Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Akhirnya di video kali ini saya akan mulai membahas tentang mekanisme bagaimana seseorang bisa tidur di malam hari. Mengapa hal ini penting untuk dibahas? Karena untuk orang-orang yang mengalami masalah gangguan kesusahan tidur, kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa tidur, kita akan salah langkah dalam menangani masalah tidur tersebut. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ada dua hal yang menyebabkan seseorang bisa tidur, yaitu rasa ngantuk dan tubuh yang rileks, serta pikiran yang tenang untuk membawa kita terlelap dalam tidur. Kekurangan dari kedua hal tersebut akan menyebabkan seseorang susah untuk tidur di malam hari. Yang pertama, kalau seseorang mempunyai rasa ngantuk yang tidak cukup, mungkin ini bisa disebabkan karena orang tersebut bangun terlalu siang atau dia sering tidur siang atau sore, sehingga pada malam hari ketika dia mau tidur, rasa ngantuknya belum cukup untuk membawa dia terlelap dalam tidur. Untuk faktor yang kedua, yaitu tubuh yang belum cukup rileks atau pikiran yang tidak cukup tenang, orang ini juga akan mengalami kesusahan tidur meskipun rasa ngantuknya sudah cukup, karena pikiran-pikirannya akan mengganggu dia untuk terlelap dalam tidur di malam hari. Untuk mengatasi kedua masalah ini, yang pertama, kalau disebabkan oleh rasa ngantuk yang tidak cukup, ini cukup mudah diatasi dengan mengatur waktu tidur dan waktu bangun yang konsisten. Misalnya orang harus bangun jam 6 pagi, maka dia hanya diperbolehkan untuk tidur kalau jam sudah menunjukkan pukul 11 di malam hari atau pukul 12 malam hari. Karena kebanyakan orang hanya membutuhkan tidur 6-7 jam saja setiap hari. Dan orang ini juga tidak diperbolehkan untuk tidur siang, karena ini akan menyebabkan rasa ngantuknya berkurang di malam hari. Kalau ini dilakukan secara konsisten, maka di hari berikutnya orang ini kan mempunyai rasa ngantuk yang cukup untuk bisa tidur di malam hari. Untuk faktor penyebab kedua, yaitu tubuh yang belum cukup rileks atau pikiran yang tidak tenang, Anda juga perlu melakukan hal-hal yang baru disebutkan tadi. Ditambah lagi, Anda perlu melakukan hal-hal ekstra untuk mengatasi masalah kecemasan dan ketakutan Anda akan tidur. Saya tahu kalau orang-orang yang mengalami insomnia kronik, kebanyakan mereka akan mengalami suatu ketakutan akan tidur. Mereka sudah tidak cukup percaya diri kalau dia bisa tidur di malam hari. Karena masalah yang membuat dia tidak bisa tidur yaitu ketakutan itu sendiri. Dan untuk mengatasi kecemasan ini tidaklah bisa dilakukan dengan instan. Orang ini perlu mengedukasi dirinya bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan dengan masalah insomnia ini. Dan untuk mengatasi ketakutan tersebut, kita tidak bisa melakukannya dengan hanya satu video saja. Anda harus terus konsisten mengedukasi diri Anda tentang masalah tidur, bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan, bahwa setiap orang itu diciptakan bisa tidur kalau kita tidak mempunyai kecemasan ini, dan bahwa tubuh kita juga sebenarnya tetap bisa berfungsi meskipun kita hanya tidur beberapa jam, bahkan tidak tidur pun sekalipun, kita akan bisa melewatinya. Dan semakin kita bisa mempunyai pikiran yang tenang dan rileks, maka kita akan semakin bisa tidur di malam hari. Yang perlu Anda ketahui bahwa semakin Anda mengedukasi diri Anda tentang tidur, maka tidur yang nyenyak pun Anda bisa dapatkan setiap malam. Dan ini dibutuhkan kesabaran dan juga menjauhi pikiran-pikiran negatif tentang tidur, sehingga tidur nyenyak di malam hari pun semakin bisa Anda dapatkan. Dan teruslah menonton video-video yang akan saya buat nanti, karena
informasi-informasi yang saya akan bagikan akan membuat kecemasan Anda berkurang. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Please klik like dan subscribe kalau video ini membantu Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang akan datang.